wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena sebentar lagi akan dipertemukan kembali dengan tamu agung, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap tahun kita menyambut bulan Ramadan. Rutinitas kita sama, yaitu sahur, puasa, dan tarawih. Tapi pernahkah kita bertanya, apa sih tujuan utama Allah mewajibkan puasa? Apakah hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja? Tentu tidak, kan? Nah, untuk pertanyaan kita, Allah telah memberikan jawabannya dengan sangat jelas di dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Jadi inti dari puasa itu takwa. Tapi apa sih takwa itu? Takwa itu bisa menjadikan diri kita memiliki benteng di hadapan Allah. Nah, benteng ini akan menjaga kita dari segala perbuatan maksiat. Dan puasa itu kegiatan yang dilakukan selama 30 hari untuk membangun benteng tersebut. Tapi jika kita hanya menahan lapar, setelah maghrib, kita bisa langsung makan lagi. Nah, kalau puasa sebenarnya lebih dari itu. Puasa itu bisa dicontohkan saat lisan kita menahan diri atau menghindari dari perbuatan gibah atau menggunjing seseorang. Puasa itu juga bisa saat mata kita menghindari untuk melihat hal-hal buruk atau hal-hal perbuatan maksiat. Nah, puasa itu juga bisa saat hati kita menghindari atau menghilangkan rasa iri dan dengki serta prasangka buruk. Nah, contoh-contoh tadi adalah contoh-contoh ujian yang kita hadapi saat bulan Ramadan itu. Nah, gimana sih caranya kita meningkatkan takwa sejati itu selama 30 hari? Nah, kita tuh bisa fokus sama amalan utama yang ada di bulan Ramadan. Aku kasih 3 contoh ya. Yang pertama, kita bisa tilawah Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Maka jadikan Al-Quran teman akrab kita. Kita bisa tingkatkan target membaca kita, minimal 1 lembar sehari. Lalu kita bisa tingkatkan jadi 2 lembar sehari, 3 lembar sehari, 4 lembar sehari, dan seterusnya. Diusahakan sampai khatam ya. Yang kedua, kita bisa melakukan qiyamul lail atau tarawih dan tahajud. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Salat tarawih itu adalah awalan yang bagus, tapi jangan lupa juga sepertiga malam terakhir, saat Allah turun ke langit dunia dan siap mengabulkan doa-doa kita semua. Makanya kita selain salat tarawih, jangan lupa kita harus sholat tahajud juga. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan sedekah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau memuncak di bulan Ramadan. Jadi mari kita contoh dan kita tingkatkan sedekah kita. Kita bisa melakukannya seperti berbagi takjil, membantu fakir miskin, atau berinfak untuk masjid. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah berkata,
Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, ini adalah salah satu peringatan keras untuk kita. Jika kita sudah berpuasa, tetapi lisan masih suka menyakiti, mata masih suka melihat hal-hal buruk, dan hati masih mudah marah, maka kita hanya mendapat lelahnya saja. Sia-sia kita melakukan puasa jika masih melakukan 3 hal tersebut. Dan kita sudah pasti tidak lulus dari ujian takwa ini. Nah, mari kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk mengupgrade diri kita. Jangan biarkan bulan Ramadan ini berlalu hanya sebagai rutinitas tahunan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tujuan puasa adalah untuk menghasilkan takwa yang tidak hilang setelah Idul Fitri. Jika kita berhasil menahan lisan, mata, dan hati selama bulan Ramadan, insya Allah kita akan bisa melanjutkan kebaikan itu selama 11 bulan berikutnya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah puasa dan memberi kita kekuatan untuk mencapai derajat mutakin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.